Desa Tegalaran adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Desa ini memiliki kode pos 54.173 dan kode wilayah administrasi 330603/2019. Secara administratif, Desa Tegalaran termasuk dalam wilayah Kecamatan Purwodadi yang terdiri dari beberapa desa lainnya seperti Banjarsari, Belendung, Bongkot, Bragolan, dan lain-lain. Desa Tegalaran juga memiliki fasilitas umum seperti kolam renang Tirta Arum yang menjadi salah satu destinasi rekreasi bagi masyarakat setempat dan sekitarnya. Secara geografis, Desa Tegalaran berbatasan dengan beberapa desa lain di Kecamatan Purwodadi. Desa ini memiliki potensi pertanian yang signifikan dengan sebagian besar wilayahnya digunakan untuk lahan pertanian. Komoditas utama yang dihasilkan meliputi padi, melon, dan cabai. Letaknya yang strategis, dekat dengan jalur akses yang menghubungkan Jalan Dendels menuju pusat kota Purworejo dan berjarak sekitar 10 km dari Bandara Yogyakarta International Airport (YIA), memberikan potensi bagi pengembangan desa sebagai daerah agrowisata di masa depan. Karena beliau dalam tugas luar jadi tidak bisa menemani Mas dan Mbak sekalian secara pribadi. Namun tadi beliau tidak salam kepada Mas Mbak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau perkenalkan, saya di sini menjabat sebagai sekretaris desa, membantu menjalankan tugasnya. Mohon izin, tadi menjawab pertanyaan dari Masnya untuk tugas kepala desa Tegalaran itu intinya melaksanakan pembinaan desa dan pembinaan masyarakat. Pembinaan masyarakat desa itu dalam menyelenggarakan pembinaan desa. Sedangkan wewenang kepala desa itu adalah menetapkan peraturan desa, kemudian mengelola keuangan desa, dan yang ketiga adalah membentuk kepala desa. Secara spesifik Ini perkenalkan nama saya Asri. Saya buka pertanyaannya yaitu bagaimana mekanisme penggunaan dana desa agar transparan dan tepat sasaran. Untuk mekanisme pengelolaan dana desa itu tentunya kita mengikuti peraturan yang baik dari pusat maupun daerah. Ketika apapun definitif sebelum tahun berjalan itu sudah turun, kesadaran itu mendapatkan misalnya ini di tahun 2025 akan mendapatkan dana 600 juta sekian, kemudian alokasi kinerja 250 sekian juta itu. Jadi dari bulan Desember itu kan kita sudah tahu rencana anggaran yang akan diterima oleh daerah. Nah,
bisa berkomunikasi, kemudian anak-anak itu. Jadi dari satu fenomena itu dilibatkan dengan pengembangan aktivitas nanti diharapkan nanti kegiatan pembangunan yang ada itu mencukupi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi pembangunan itu tidak serta merta keinginan dari kepala desa, namun kembali lagi ini yang menjadi aspirasi dari
Dalam wawancara ini, Sekretaris Desa Tegalaran Ibu Triananto menjelaskan berbagai aspek terkait tugas, wewenang, pengelolaan dana desa, program pembangunan, partisipasi masyarakat, serta upaya mengatasi kemiskinan dan pengangguran. 1. Tugas dan wewenang kepala desa yaitu kepala desa bertanggung jawab melaksanakan pembangunan serta membina masyarakat dan memiliki wewenang dalam menetapkan peraturan desa dan mengelola keuangan desa. 2. Pengelolaan dana desa yaitu dengan mengacu pada aturan pemerintah pusat dan daerah, dana desa dialokasikan sesuai APBDes berdasarkan hasil musyawarah warga. Dan setiap RT mengadakan rapat rutin untuk menentukan kebutuhan prioritas masyarakat sehingga penggunaan dana lebih transparan. 3. Program pembangunan desa yaitu APBDes mulai dijalankan pada 27 Desember 2024. Dan prioritas pembangunan saat ini meliputi ketahanan pangan, pembangunan sumur bor dan listrik pertanian, serta fasilitas umum seperti kolam renang dan posyandu. 4. Partisipasi masyarakat yaitu warga diundang dalam musyawarah desa untuk menyampaikan aspirasi. Jika tidak diundang, masyarakat dapat menyampaikan ide melalui RT, RW, atau BPD. 5. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran yaitu bantuan langsung tunai (BLT) disalurkan secara merata. Dan pembangunan fisik dan non-fisik turut membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Kesimpulannya, Desa Tegalaran berupaya menjalankan pembangunan yang transparan dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Selain itu, program yang dijalankan juga berfokus pada peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan warga desa.